kalau ingin istiqomah di dalamnya, ada dua rahasianya. Yang pertama, menyadari dan mencari tahu bahwasanya itu perintah Allah. Artinya kita sadari ini perintah Allah dan kita mencari tahu apa yang Allah janjikan di ibadah itu. Biasanya bahasa sederhananya fadilahnya. Ini mungkin sudah umum, banyak orang Islam yang tahu. Tapi yang kedua nih, yang banyak kaum muslimin tidak sadari. Ibadah itu kalau bahasa saya pribadi tanda kutip harus dipaksakan. Kalau ibadah ini kita tidak paksakan di dalam diri kita, tidak dijadwalkan, maka kita tidak akan pernah ibadah sampai mati. Contoh, kalau Al-Quran itu hanya ditaruh di rak saja dan kita tidak paksakan kaki kita melangkah ke rak itu untuk mengambil Al-Quran, tidak memaksakan diri untuk membuka lembaran-lembarannya dan menjadwalkan rutin setiap hari, maka Quran itu hanya akan jadi kenangan sampai kita meninggal. Cucu kita pun hanya akan, bukan cuma anak, sampai cucu kita pun hanya mengatakan, oh itu dulu Quran kakek saya, oh itu Quran nenek saya. Mereka pun tidak akan menyentuhnya. Kalau antum dari sekarang tidak paksakan diri, tanda kutip, untuk sholat malam, tahajud mulai malam ini sampai ajal datang, pastikan antum sampai mati tidak akan tahajud, mustahil. Harus paksakan diri, bunyiin jam beker, lebih cepat tidur, jadwalkan, harus. Dan merasa rugi kalau sempat ada yang kelepas. Tarik dalam semua ibadah, apapun itu. Dan tanda kutip kata paksa ini Allah Azza wa Jalla gunakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan kami, orang yang memaksakan diri menjalankan perintah-perintah kami, orang yang memaksakan diri untuk meninggalkan larangan-larangan kami akan pandu, kami akan tolong, kami akan permudah dia untuk menyelesaikan jalan-jalan kami itu. Kalau ngantuk malam, paksain bangun. Ingat hadis Nabi SAW, kalau anak Adam tidur diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Kapan dia tahmid, memuji Allah, bangun tidur dengan baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kami akan kembali kepadanya, akan terlepas 1 ikatan. Dan kalau dia berwudu, ini paksakan lagi, bukan cuma baca doa, ngantuk, berdiri ke kamar mandi, dia wudu, terlepas ikatan yang kedua. Dan kalau dia sholat, ini tahapannya ya, paksain lagi, dia paksain sholat, maka terlepas ikatan ketiga, dan engkau akan mendapati orang tersebut paling bahagia di harinya, ceria. Coba praktekin deh, cuma 3 jam tidur Ustadz, malam-malam ngantuk, coba paksain bangun sholat malam, jalankan, baca ayat semampunya, ngantuk dilawan sedikit, azan subuh ke masjid sholat. Coba perhatikan begitu selesai sholat subuh, saya jamin ikhwan dan akhwat sekalian, anda hilang ngantuknya dan semangat pada hari itu ingin buat program-program. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita kalau tidak punya program, tidak maksain ibadah seperti ini, maka biar tidur 8 jam semalam tetap aja ngantuk habis subuh. Beda. Tidak bisa kalau tidak dipaksakan. Lewat orang miskin, jangan perhitungan, langsung keluarin, paksakan diri, masukkan tangan ke kantong, kasih. Biar setan kasih 1000 opsi, 1000 penawaran. Janganlah, masih muda lah, beginilah, begitulah, kau masih perlulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kasih. Dan ikuti pemaksaan diri terhadap ibadah ini saudaraku, dengan tidak ragu sedikit pun terhadap janji Allah. Ingat, beda pahalanya begitu datang perintah, orang yang langsung kerjakan tanpa bertanya ada hikmah kah, nggak ada hikmah kah, sholat langsung atau ibadah langsung, dengan orang yang ragu, kerjain nggak ya,
beda pahalanya. Kita kasih contoh, dan pernah saya sebutkan riwayat perang Mu'tah. Salah satu peperangan yang Nabi SAW ngirim 3.000 pasukan sahabat menuju ke wilayah Romawi, dipimpin oleh 3 orang sahabat. Ini sudah pernah saya sampaikan riwayat ini, tapi saya reviewkan kembali karena ada yang kita ambil pelajaran dari kisah itu. Waktu Nabi kita Muhammad SAW sedang membentuk pasukan di depan masjid beliau menunjuk Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Wahai Zaid, kau pemimpin peperangan ini, kau yang akan memegang bendera. Perlu kita tahu, di zaman dulu peperangan itu dinilai menang atau kalah kalau bendera berdiri atau bendera jatuh. Kalau benderanya masih ada berkibar berarti masih ada pasukannya tuh, masih kuat. Kalau benderanya jatuh berarti sudah kalah walaupun pasukannya banyak. Jadi yang memegang bendera di zaman dulu itu sasaran tombak, sasaran panah, sasaran serangan. Ini harus orang yang pemberani nih. Nabi SAW mengatakan, wahai Zaid, kau pemimpin perang dan kau pemegang bendera, siap dengan segala konsekuensinya. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu terbunuh, kamu akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ditunjuk kakaknya Ali bin Abi Thalib, kamu Ja'far jadi pemimpin, kamu yang akan pegang bendera. Berarti sama konsekuensi. Hati-hati, seakan-akan tombak, anak panah, serangan musuh, kamu akan disasar. Ja'far terima. Kata Nabi SAW, wahai Ja'far, kalau kau terbunuh, ditunjuk sahabat yang ketiga, Abdullah bin Rawaha. Wahai Abdullah, kamu yang gantiin Ja'far. Ringkas cerita, berangkatlah pasukan ke medan perang. Pada saat sedang berkecamuk peperangan, Nabi kita Muhammad SAW diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa melihat peperangan tersebut dan menceritakannya. Ini sekarang lagi berkecamuk peperangan, si fulan takbir, si fulan menyerang, terus diceritakan. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, Zaid bin Harithah masuk di kancah peperangan, di tengah-tengah menyerang musuh, kemudian dia ditusuk oleh musuh, mati syahid, dan bendera muslimin sedang jatuh bendera. Tidak ya, lewat sesaat, kata Nabi SAW, kecuali Ja'far bin Abi Thalib datang menyambut bendera tersebut, lalu memegangnya dan menyerang musuh. Lalu ada satu orang musuh yang sempat menebas tangan kanannya Ja'far, terpotong. Ja'far bin Abi Thalib yang tadi pegang bendera di tangan kanannya radhiyallahu anhum ajma'in, memegang kembali dengan tangan kirinya. Lalu tangan kiri Ja'far dipotong oleh musuh, dua-duanya putus. Sebelum bendera jatuh, kata Nabi SAW, Ja'far sempat menjepit tiang bendera dengan sisa tangannya. Lalu musuh datang dan menusuk dadanya, meninggallah mati syahid Ja'far. Sudah 2 pemimpin Nabi SAW mati, sekarang yang ketiga, Abdullah bin Rawaha. Kebetulan subhanallah, waktu sedang terjadi tadi Ja'far terbunuh itu, Abdullah bin Rawaha ini ada di sebelah Ja'far, karena memang dia yang bertugas kalau bendera jatuh dia harus pegang, jadi dia harus selalu berada di sebelahnya. Seperti tadi Zaid bin Harithah, waktu pertama pegang bendera, Ja'far sama Abdullah harus ada di sebelahnya tuh. Kapan jatuh dia harus segera pegang, karena ini menang kalahnya pasukan dari bendera jatuh atau berkibar. Abdullah waktu melihat tangan Ja'far dipotong kanan, dipotong kiri, dalam mucar, dadanya ditusuk, pemandangan yang luar biasa nih. Ja'far radhiyallahu anhu sempat diam sebentar. Lalu dia motivasi dirinya, dia mengatakan, wahai Ja'far, wahai Abdullah, tinggal 1 langkah lagi. Kamu menyerang musuh, ditusuk, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu Abdullah mengatakan, Allahu Akbar. Dia ambil bendera tersebut lalu diangkat, kemudian dia masuk kancah peperangan sampai terbunuh mati syahid. Ringkas cerita juga, saya ringkas riwayatnya. Nabi kita Muhammad SAW berkata, 3 orang teman kalian ini sekarang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala singgasana di surga. Belum dipakai, tapi sudah disiapin nanti kalau masuk surga. Kalau Zaid bin Harithah dengan Ja'far bin Abi Thalib disiapkan singgasana yang besar, kakinya 4 penuh dengan permata-permata yang bagus. Sementara Abdullah disiapkan singgasana yang lebih kecil, kakinya 3, permatanya lebih sedikit. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa beda? 3-tiganya pemimpin anda, 3-tiganya sahabat anda, 3-tiganya mati syahid. Kata Nabi SAW, ini yang digarisbawahi,
Karena Abdullah sempat ragu sejenak. Keraguan sejenak tadi itu mengurangi fasilitas. Kalau ada fakir miskin lewat, setan bisikin, ada orang kasih nggak ya? Sama nggak pahalanya dengan ada orang fakir miskin lewat langsung korek kantong kasih, kalau perlu nggak perlu lihat jumlahnya, sama nggak pahalanya? Beda. Ada orang dengar azan dengan sholat atau nanti ya, azan tutup tokonya langsung berangkat ke masjid, sama nggak pahalanya? Beda pahalanya. Jadi dalam ibadah ini selain memaksakan diri, juga tidak boleh terlambat, jangan tunda, jangan dahulukan apapun bila dipertemukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.